Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Christian Wirawan Manadi selaku Project Principal Aswata 4.0 dan juga Presiden Direktur PT Asuransi Wanakata beserta Bapak Ibu jajaran direksi, Bapak Renan Kurniawan dan juga Bapak Adrian Wianata selaku Project Owner dari Aswata 4.0 dan juga Bapak Agus Susanto selaku Project Owner dan juga advisor kami Bapak Rosusilo. Lalu juga Ibu Melia Anakwan beserta tim Execution HR, dan juga yang tidak kami lupakan Bapak Ibu User Champion yang telah terpilih dalam rangka Project Aswata 4.0. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dari Entomo yang di sini mungkin nanti bisa diperkenalkan, dan saya mengucapkan selamat datang ke Pak Samuel dan juga I'd like to welcome Pak Suman. Let's already join us here to do the kick-off meeting for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan juga salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kita hormati, Bapak Ibu semua, selamat siang dan selamat bergabung dalam acara pelaksanaan kick-off HR Project Aswata 4.0 Entomo. Jadi, acara ini Bapak Ibu sekalian menandakan dan juga dimulainya implementasi dari Project Aswata 4.0 yang mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah sering dengar dan juga sering bertanya-tanya kapan sih proyek besar ini akan berjalan. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang prosesnya ini memakan cukup yang panjang, dan puji syukur di tahun 2025 ini Project Aswata 4.0 akan berjalan, dan tentunya untuk mencapai hal ini juga tidak mudah karena kita juga melewati rangkaian seleksi vendor yang cukup lumayan ketat dari bulan Maret 2024 dan sampai di bulan Januari 2025 ini. Prosesnya tentunya tidak mudah karena memang kita untuk meyakinkan bahwa vendor yang kita pilih ini tentunya akan menjadi kunci kesuksesan kita dalam menjalankan Project Aswata 4.0 yang tentunya juga diperlukan dukungan dari Bapak Ibu sekalian dalam hal kerjasama baik antar tim, departemen maupun antar direktorat. Nah, Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, mungkin pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Aditya, mewakili tim Aswata 4.0 yang tentunya pada hari ini dalam memandu acara ini saya tidak sendirian. Nanti saya akan dibantu oleh Pak Samuel, mewakili dari tim Entomo yang hadir pada hari ini. Jadi sebelum kita mulai acara ini, saya ingin menginfokan terlebih dahulu agenda kita secara garis besar. Jadi pertama, kita akan mendengarkan opening speech dari project principal kita atau presiden direktur kita, Bapak Christian Wirawan Wanandi. Lalu acaranya berlanjut ke Entomo yang akan menyampaikan terkait dengan presentasi kick-off-nya. Jadi apa saja yang akan dibawa hari ini kira-kira ada di dalam layar Bapak Ibu sekalian. Dari mulai project background, scope of work, timeline, sampai ke engagement dari user champion ini seperti apa. Nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Samuel. Setelah itu tentunya akan ada sign off appointment letter yang menandai bahwa project ini akan berjalan, yang akan ditandatangani dari Bapak Renan Kurniawan mewakili Project Owner dan juga PT Asuransi Wanakata bersama dengan dari pihak Entomo. Lalu terakhir akan ada closing statement dan acara selesai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya bersejarah. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, memasuki acara pertama, mari kita simak dan juga kita dengarkan sambutan dan juga opening speech dari Project Principal kita dan juga Presiden Direktur PT Asuransi Wanakata, Bapak Christian Wirawan Wanandi. Pada Bapak Christian, kami persilakan. Yeah, thank you, Pak. Do we have to speak in Bahasa or in English? Yeah, I think Susuman and all the Entomo team, Yodi from Aswata and all the friends, colleagues from Aswata head office. I think today is it's just part of the ceremonial of collaborations with Entomo for one of the big project at Aswata 4.0. I think it's a very important project
or related to the competencies and all the HR related. So, of course, I need everybody's support, directly or indirectly, for handling this project in the near future. But this is just part of ceremonial. Of course, we hope that we can deliver this. And we expect some big outcome for our changing our organizational in Aswata, and also the competencies of our team. So I think at the end, we need all the support from Tomo side, and also in our JBP Aswata team as well. So then again, I think just congratulations as well, and Tomo been selected. I know it's been a while. As Pak Adit mentioned, it's very carefully selected for our partner with Tomo. So we are very carefully selecting the vendor for our project. So, but congratulations, and I think hopefully we can achieve the same vision, and the outcome is good for Aswata and Tomo as well. So thank you, and I think I give back to Pak. Baik, terima kasih Pak Christian atas opening speech yang telah disampaikan. Memang pada kedepannya ini kita memang memerlukan banyak kerjasama tidak hanya untuk dari pihak Tomo, tapi juga dari pihak kita, dan juga kontribusi dan juga komitmen dari para user champion yang sudah dipilih. Baik, untuk melanjutkan acara selanjutnya, kami persilakan Pak Samuel. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan oleh Mas Wata. Terima kasih Pak Christian yang sudah hadir juga di acara kali ini. Yang pertama, saya mau memperkenalkan tim kami terlebih dahulu yang hadir di sini. Di sebelah kanan saya ini adalah Pak Steven. Beliau nanti akan project manager. Saya perkenalkan, nama saya Samuel. Saya akan menjadi project director di sini. Kemudian this is our leader, our global leader, Suman Mahadev Raju. So he will be the QA director and also part of the steering committee also. And here we bring some of our senior consultant, Bu Diana, Ibu Mia, and our lead consultant, Pak Andreas ini. Dan saya itu aja memperkenalkan. Berikutnya saya memberikan, I will give the stage to Suman, and then after that we will go through the project slide. Thank you, Sam. Thank you, Pak Christian, for the faith that Aswata team has shown in us. And over the next 10 months, we hope that we will deliver more than what you're expecting out of us, and not just what we are signing up as part of the project scope of work. We are really excited with this work, because we see a lot of organizations do this transformation journey, and it is always exciting to be part of that particular transformation journey. And it is not a typical traditional consulting assignments that we are doing here. A lot of times, people have started talking about service as a software instead of software as a service at this point in time. So that is exactly what we are trying to do. We are trying to deliver people through software, and we hope that we can deliver faster and much better results for Aswata, and look for the outcomes that you're looking for at the end of this whole thing. So thank you again for the opportunity, and hopefully at the end of 10 months I'll learn a little more Bahasa, and probably at least I'll speak a few sentences in Bahasa by that time. Thank you so much. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Perkenalan kembali, saya Steven Wijaya. Saya akan membantu mengorganisasikan proyek ini dari sisi Etomo untuk project management ya Pak, Bapak dan Ibu. Jadi mungkin kita akan go through slides yang akan kita lalui. Di sini ada 6 agenda utama untuk meningkat waktu.
kita akan langsung masuk ke dalam project background yang ada di sini. Jadi untuk project background di sini adalah kita sebenarnya mendapatkan informasi dari Aswata bahwa Aswata telah melakukan sebuah review terhadap future strategi yang akan dilakukan oleh Aswata. Dan salah satu outcome dari strategic review tersebut adalah bagaimana mentransformasi Aswata menjadi Aswata 4.0. Nah, oleh karena itu kami Etomo berusaha juga untuk membantu dalam proses bagaimana kita melakukan review terhadap strategi dan bisnis proses yang sudah ada, dan juga mungkin execution support prosesnya sehingga transisi menuju 4.0 itu akan lebih lancar mungkin Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu dalam membantu proses tersebut, di sini terdapat 9 scope of work yang akan kita fokuskan pada periode ini. Jadi yang pertama tentu saja kita akan mulai dari job profiling, technical skills, grading, matrix promotions, remunerations, manpower planning, sampai kita melakukan review talent management dan succession planning. Nah, untuk melakukan 9 poin tersebut, kita akan memperlihatkan sebuah propose timeline yang kita lakukan. Di sini kita melakukan mungkin kurang lebih itu 10 bulan 2 minggu, Pak. Jadi 10 bulan 2 minggu, di mana pada proses ini kita propose untuk dimulai pada 3 Maret 2025. Jadi mulai dari hari ini, tanggal 11 Februari sampai tanggal 28, kita akan menggunakan time ini sebagai persiapan, Pak. Jadi persiapan tersebut mungkin akan saya jelaskan di slide selanjutnya juga. Jadi persiapan itu seperti apa, bagaimana kita mempersiapkan resource, FGD frameworks, dan juga di sini aplikasi dari Etomo sebagai bahan pembanding, Pak, untuk nanti ketika kita proses validasi dan review. Nah, diharapkan mungkin di sini kita bisa discuss juga, Pak. Jadi dimulai dari Maret sampai Januari, mungkin awal Januari 2026 kita akan memfinalisasi final report untuk project Aswata 4.0 ini. Selanjutnya, untuk mengerjakan project timeline ini, di sini kita juga ingin memperjelaskan kembali mengenai governance atau mungkin lebih ke arah struktur dari project tersebut. Nah, jadi struktur project tersebut tentu saja akan dipimpin oleh project sponsor dan juga project steering committee yang akan memberikan arahan dan directions terhadap project ini. Nah, di samping itu akan di bawah project steering committee, di sini akan ada Pak Samuel dari sisi Etomo untuk sebagai project director yang akan melakukan delivery terhadap project tersebut, terutama dari sisi kualitas dari delivery. Dan Pak Samuel juga akan tentu akan saya bantu sebagai project manajemen dari sini, dan juga di sini ada Suman juga yang akan melakukan QA director untuk memastikan kembali kualitas yang akan kita deliver. Di samping itu dari Pak Samuel dan saya tentu saja dibantu oleh senior-senior kami yang di sini. Di sini ada Pak Andreas dan rekan-rekan dari tim konsultan kita yang ada di sini, Pak. Nah, setelah project governance, nah ini mungkin kita akan menjelaskan sedikit Bapak dan Ibu terkait dengan engagement model yang akan mungkin mainly akan kita lakukan pada proses implementasi project ini. Jadi pada proses ini kita melihat ada 3 poin utama, Pak, yang akan kita lakukan yang cukup major. Jadi yang pertama adalah kita lakukan tentu saja FGD, Pak. Jadi focus group discussions. Nah, jadi focus group discussions ini tentu saja. Oh iya, oke. Jadi pada poin FGD ini, di sini kita tentu saja pasti dimulai dari user champions dari masing-masing perwakilan, Pak. Jadi masing-masing user champions tetapi akan memiliki flexibility kalau memang diperlukan kita akan melakukan FGD dengan rekan-rekan yang lain. Tentu saja untuk mendapatkan data-data yang mungkin lebih untuk diverifikasi ulang atau divalidasi ulang.
Selain dari situ, kita juga mencoba mendapatkan insights berdasarkan contoh-contoh yang telah diberikan. Kita akan coba mendapatkan data yang lebih rinci lagi agar kita dapat meng-compare dengan Entomo AI Generated Information, Pak. Nah, selain dari kita melakukan FGD, kita akan masuk ke poin kedua adalah data validations dan analisis. Karena mungkin seperti yang kami paparkan sebelumnya, Bapak dan Ibu, jadi tidak saja kita mendapatkan informasi dari diskusi, tetapi kita juga memiliki sebuah database untuk kita compare dan kita validasi, Pak. Jadi berdasarkan database kami dan juga berdasarkan input dari pengalaman kerja Bapak dan Ibu yang ada langsung di lapangan, nah itu kita akan melakukan validasi, adjustment bersama-sama, sehingga nanti hasil dari report tersebut akan kita agree bersama-sama, Pak, untuk kita handover. Nah, jadi ketika kita masuk poin ketiga, nah ini salah satu bagian penting juga, yaitu stakeholders alignment dan finalizations. Jadi berdasarkan database yang kita punya, berdasarkan hasil AGD, mari kita brainstorming sama-sama untuk mendapatkan report tersebut. Nah, mungkin pada poin user and champion engagement model ini saya ingin menanyakan pendapat juga, mungkin ada tambahan dari Pak Andreas mungkin terkait dengan hal ini, mungkin ada tambahan, Pak. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian buat kesempatannya. Jadi pada saat di FGD ini, kenapa ini menjadi poin yang penting ya? Karena kita ingin mencoba untuk mencari keselarasan dari apa yang Bapak dan Ibu harapkan, khususnya untuk Aswata 4.0 ya, terhadap apa yang kita lakukan. Nah, penyesuaian seperti itu, mungkin FGD ini kita lakukan juga beberapa kali ya, untuk menemukan seperti apa sih polanya. Ya, tentunya ini kan bicara tentang bagaimana nanti kita akan mencoba mengkomparasi juga dengan benchmark AI yang ada. Lalu kedua juga kita membutuhkan banyak juga dokumen-dokumen yang kami perlukan. Kenapa di sini tertulis WLA ya? Jadi mungkin kalau beberapa waktu lalu saya dengarkan kita sudah pernah lakukan WLA, sehingga data yang ada itu bisa kita coba komparasi. Ya, kita akan lihat bagaimana data itu, lalu kita cari benchmark seperti apa sih perhitungan berdasarkan konteks di Aswata ya. Bukan kita fully dari apa yang sifatnya generik gitu kan ya. Itu aja sih kalau dari saya untuk FGD ya nantinya. Oke, baik, terima kasih Pak Andreas. Nah, izin Bapak dan Ibu, saya lanjut. Nah, untuk paparan terakhir, jadi di sini akan ada next step-nya, Pak. Jadi next step di sini kita bagi menjadi 3 poin. Jadi poin pertama adalah dari mulai tanggal 11 ini sampai tanggal 28 Februari kita mungkin menyebutnya adalah team preparations dan resource allocations, Pak. Jadi di sini team preparations dan resource allocations itu mainly akan dibagi menjadi 2 sub-point. Jadi poin pertama adalah project team assembly dan alignment, which is kita akan mengorganize project team dari sisi struktur, tanggung jawab, sehingga pada saat nanti kita 3 Maret tersebut itu tim sudah siap untuk melakukan aktivitas yang pertama. Dan juga di sini kita melakukan internal briefings mungkin bersama dari Entomo dan bersama-sama dari project team member dari Aswata untuk memastikan rekan-rekan itu sudah siap, mungkin dari sisi framework, mungkin jadwal FGD dan lain-lainnya, Pak. Dan yang terakhir mungkin availability of necessary resource, mungkin untuk mengenhance atau mensuplemen sampel-sampel yang sudah kita terima sebelumnya. Mungkin kita akan coba untuk melihat kembali apakah dokumen yang lebih rinci atau lebih detail untuk kita tarik kembali, Bapak dan Ibu. Dan yang sub-point kedua, jadi ini terkait dengan stakeholder engagement dan planning. Jadi untuk memastikan kembali, di sini akan ada beberapa poin. Jadi di sini mungkin evaluation criteria untuk mungkin selecting champions. Dan juga di sini ada bagaimana kita mengkonfirmasi user champions mana kita petakan untuk kita lakukan FGD, dan juga di sini jadwalnya, Bapak dan Ibu, jadwal untuk kita lakukan FGD itu kapan-kapan saja dan dari sisi timeline-nya seperti apa.
Sehingga nanti berdasarkan hal ini bisa kita sesuaikan dengan project timeline yang sudah kita propose sebelumnya. Dan yang poin terakhir, pada 3 Maret di sini kita project executions itu sudah bikin. Jadi kita harapkan 2 minggu ke depan semua preparations itu telah siap, dan kita melakukan launching untuk activity pertama dari sisi project, which is itu kita melakukan review langsung ke job profile activities, dan nanti kita sudah melakukan first FGD sessions itu sudah dimulai Bapak dari. Nah, mungkin sebelum saya akhiri, mungkin dari Pak Sem atau Pak Andreas, apakah ada tambahan mungkin dari sini? Dari Suman ada tambahan. Oke, mungkin Ya, baik. Baik, terima kasih. Mungkin saya menambahkan gitu ya. Jadi memang dalam proyek seperti ini tentunya ini bicara tentang kolaborasi. Karena saya yakin Bapak dan Ibu yang sudah dipilih sebagai seorang champion yang nantinya akan menjadi narasumber salah satunya bagi kami juga ya. Selain kami juga akan mencari referensi, mencari coba strategi apa yang kira-kira lebih up gitu ya. Kita bicara dibandingkan dengan international company barangkali seperti itu. Tapi sebagian besar memang kolaborasi kita, komunikasi kita nanti pada saat melakukan FGD atau juga barangkali nanti kami akan juga mendatangi Bapak dan Ibu ketika kami bukan data di satu departemen ya, underwriting misalnya, seperti apa bisnis prosesnya, gimana prosesnya, seperti apa, sudah efektif atau belum. Nah mungkin hal-hal seperti itu tentunya butuh dukungan sekali dari Bapak dan Ibu yang di sini sebagai champion untuk nanti selama 10 bulan ya mungkin sedikit kami ganggu gitu ya. Jadi akan ada sesi-sesi kita harus mendiskusikan banyak hal yang berkaitan dengan strategi apa yang kita mau capai dari Aswata 4.0. Itu satu. Lalu kedua, kita nanti untuk tanggal 3 ini memang menjadi satu permulaan poin ya. Jadi kalau hari ini kita kick off, kami butuh 2 minggu ke depan untuk benar-benar kami mendapatkan dokumen-dokumen yang kami perlukan untuk kita analisa, sehingga pada saat yang tanggal 3 kita sudah mulai jalan untuk topik yang pertama, yaitu lebih pada job profile. Itu yang pertama gitu ya. Dengan ini sudah akan kita lakukan FGD untuk pertama kali. Nanti mungkin barangkali kita atur agendanya, berapa lama kita akan meminta waktu Bapak dan Ibu ya untuk benar-benar kita menemukan dulu polanya seperti apa ya. Nah setelah itu baru kita masuk ke tahapan untuk menganalisa sampai akhirnya menjadi satu hasil akhir, yaitu job profile yang diharapkan ke depan. Itu sih kalau dari saya kurang lebih gambarannya seperti itu. Baik, terima kasih atas masukannya Pak Andreas. Ini adalah slide terakhir dari paparan kami, Bapak dan Ibu. Kami izin berterima kasih atas waktunya untuk melihat paparan ini. Saya izin kembalikan ke Pak Adit untuk agenda selanjutnya. Sorry. Baik, terima kasih Pak Steven atas penjelasannya terkait dengan presentasi dan apa saja yang sudah disampaikan dari Entomo, kebutuhannya, timelinenya kira-kira akan seperti apa. Baik, dengan demikian kita akan lanjut mungkin untuk ke acara selanjutnya adalah acara sign off Pak. Jadi kita akan menandatangani appointment letter dari Aswata kepada Entomo yang menandai bahwa proyek Aswata 4.0 bersama Entomo ini akan berjalan. Nah mungkin kita minta kesediaan nih Bapak Ibu BOD untuk sedikit diatur posisinya. Ini baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah menyimak dan juga menyaksikan juga mengikuti bersama rangkaian acara dari pelaksanaan kick-off HR Project Aswata 4.0 bersama dengan Entomo. Jadi dengan ditandatanganinya appointment letter, maka juga ditandainya pula perjalanan dari kita dalam mengimplementasikan proyek Aswata 4.0. Jadi besar harapan kami Bapak Ibu sekalian terhadap seluruh user champion, terutama mengenai komitmen, kontribusi dan juga kerjasamanya agar proyek ini akan berjalan dengan baik. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian seluruh undangan yang telah hadir, dan
untuk menutup acara ini mungkin kita akan mendengarkan sedikit closing statement yang akan disampaikan oleh Bapak Renner Kurniawan mewakili Project Owner dari Aswata 4.0. Silakan Pak Renner. Terima kasih Pak Dit. Selamat siang semuanya. Kayaknya agak-agak ini tegang, jangan tegang dong. Yeah, thank you first of all for Entomo team for supporting us during the tender process. I know it's been like maybe 8 months to decide. It's been a long process, but finally we are here ready to start the project. We really need your support. It's gonna be quite a challenging project because it's not the first time actually we did this. We did this quite maybe 10 years ago. Jadi we really need your support. So we take this project very seriously. You can, as you know, look at the team size. We invite everybody who's responsible. So shows that we are very serious about this project and we are committed to deliver this project on time and on budget. Jadi on time and on budget selalu pasti harus ada on budgetnya. Jadi mungkin thank you juga buat tim semua untuk kerja kerasnya selama ini, tapi belum berakhir. Ada kerja keras lagi yang benerannya nih kemarin kan hari ini. Juga terima kasih buat semua tim user champion yang mungkin nanti kita akan menschedulekan keterlibatannya Bapak Ibu semua. Jadi mungkin ini juga bukan yang pertama kali, ada beberapa project-project yang sudah melibatkan Bapak Ibu semua gitu. Jadi secara background kenapa kita pilih Entomo, jadi kita lihat ini combination dari HR expertise dan using technology gitu ya. Jadi kita interested, one of the reason we choose Entomo is actually because they are using technology to produce HR related content lah. Jadi kita akan menggunakan, jadi buat Bapak Ibu yang sedikit background aja, kita akan coba menggunakan AI buat generate beberapa menghelp buat kita ini. Jadi, karena semua sekarang udah zamannya AI, kita decided to give it a try lah. Ya mudah-mudahan itu akan jadi pengalaman yang baik buat Bapak Ibu semua untuk membantu, konsepnya membantu bukan menggantikan. Dari saya itu saja, mungkin kita boleh tepuk tangan sekali lagi. Baik, terima kasih Pak Renner atas closing speech yang telah diberikan. Dengan demikian berakhir sudah acara yang kita mulai hari ini kita akhiri jam 3 kurang ini. Kami ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu sekalian, seluruh tamu undangan telah hadir, dan juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraannya ini kita masih banyak kekurangan. Selamat siang dan selamat kembali bekerja.